mulai segitu. Itu pun kurang ceritanya. Ekskavasi ini bukan tahap kedua ya kalau meluruskan. Ini ekskavasi yang sifatnya lebih membuka secara menyeluruh potensi arkeologi yang ada di situs Gedung Keras ini. Kalau masyarakat sini sebenarnya tulisannya Kudu Keras, Gedung Keras gitu. Dulu kita survei penyelamatan. Survei penyelamatan ini sifatnya pendampingan karena pada awalnya masyarakat menemukan potensi ini lalu dengan rasa penasaran menggali dengan tidak terstruktur begitu. Jadi bagaimana pendokumentasiannya, bagaimana temuan-temuannya tidak tercatat begitu. Dengan adanya pendampingan ini kita upayakan supaya potensi arkeologis yang ada di Tulangan ini dapat terselamatkan dan dapat diperhatikan dan dilestarikan hingga pemangku kepentingan di kabupaten juga perhatian Pak gitu. Untuk langkah-langkah kedepannya gimana? Ya setelah kita ekskavasi tentu kita butuh langkah pelindungan hukumnya, tentu harus ada segera percepatan penetapan sebagai cagar budaya. Biasanya pemeringkatan itu berdasarkan kabupaten dulu, ditetapkan kabupaten, peringkat kabupaten, lalu kalau secara potensi nilai pentingnya bisa universal ke provinsi, bisa diangkat ke provinsi bertahap hingga ke nasional begitu. Ini ada harapannya Pak, apabila nanti ditemukan lagi suatu situs itu? Ya tentu perlu masyarakat bersama dengan pemerintah dan beberapa stakeholder lain ya selalu bersinergi supaya apa yang ditemukan itu benar-benar bisa diteliti dengan berkelanjutan. Jadi menghasilkan narasi yang tidak simpang siur begitu, tapi berdasarkan hasil dari kajian-kajian gitu. Ini diperkirakan dari kerajaan apa? Kalau bicara Tulangan, nama toponim Tulangan sebenarnya panjang rangkaiannya. Dari mulai zaman sebelum Sindok di abad ke-8, lalu Sindok di abad 9, 10, sampai kemudian di masa Majapahit eksistensi Tulangan cukup diperhatikan ya. Bahkan yang sebenarnya yang cukup menarik sebenarnya yang masanya dekat dan data itu ada. Sebenarnya kalau bicara tentang Majapahit ini kan ada prasasti Canggu yang di sana menyebutkan tentang desa-desa tepian sungai yang tugasnya yang dibebaskan pajakan, yang tugasnya untuk sebagai penyeberangan sungai. Karena pada waktu itu jalur transportasinya diutamakan banyak jalur sungai untuk masuk ke pedalaman-pedalaman. Tulangan ini termasuk daerah yang masuk ke wilayah pinggiran sungai, meskipun sungainya tidak sungai besar di Berantas, tapi anak cabangnya gitu. Itu butuh kajian yang lebih mendalam lagi. Tepatnya di sebelah mana sebenarnya yang namanya Tulangan itu, tapi hasil temuan ini cukup memberikan data tambahan yang sifatnya bahwa benar ada sebuah desa bernama Tulangan yang secara toponiminya bisa kita telusuri hingga abad ke-8, sementara di masa Majapahit abad 14 prasasti itu menyebutkan di daerah tepian sungai, ada desa bernama Tulangan yang secara toponomi di sekitarnya juga merujuk pada Tulangan sekarang ini gitu. Kalau ini Candi Gedung ini diperkirakan masa Majapahit. Saya masih duga itu masa Majapahit. Ya. Kalau di masa Majapahit itu kan di negara Kertagama juga disebutkan ada Dharma Haji hingga Dharma Ipas gitu ya. Jadi kita masih melihat mengkondisikan apakah sebenarnya ini fungsinya. Cuma untuk bicara tentang fungsi candi seperti ini memang ke arah pemujaan begitu ya, berkaitan dengan ritus begitu. Terkait dengan apa tadi? Peripe yang kita temukan di sini dulu waktu masyarakat melakukan penggalian, bentuknya kura-kura. Kura-kura ini kita juga pernah temukan di ekskavasi di situs Klinterjo. Dia juga di dalam, di sumuran. Meskipun ini sebenarnya sisa-sisa dari vandalisme, karena situs ini memang, candi ini pernah dilakukan upaya pencurian. Rata-rata di dalam peripe itu kan banyak yang masyarakat menganggap itu sebagai banyak harta yang bisa dicari di situ. Nah itu bentuk kura-kura ini simbol dari Samudra Mentana. Ya, jadi dia menyangga bumi yang dikelilingi oleh naga Basuki begitu. Candi ini sebagai kosmos kecilnya. Jadi penggambaran di dunia besar menjadi kosmos kecil. Itu secara
simbologi saja, menguatkan bahwa candi ini punya kekuatan yang bersifat kosmos kecil. Itu saja. Ceritane dhisik iki kan cek rumput. Nah, arek-arek komunitas lokalan kene iki wis memperkirakan iki jelas candi ngono lho. Ndelok konsepe ndeloknya aku ya sik rumput ya delong-delong ekskavasi terus ini. Aku curiga iki tapi sambiar ngono lho ya. Sambiar. Kok ana bentuk ana sumur ana ngene mungkin iki waktu itu. Wis terus dibangun iki. Nah, piye? Pas ini baru Indra Prasta ya, perumahan Indra Prasta iki ya jenenge. Iki durung dibangun. Iki dibangun iki. Nah, suatu ketika sesaat sebelum BPCB. Waktu itu masih namanya BPCB. Kayak kita. Nah, terus ono temuan kanca-kanca warga ning kene. Kok nemu dituduhno nang aku mbek arek-arek. Lho iki pripeh iki? Isine pripeh, sorry ya. Isine pripeh. Waktu itu yang dikirim gambar ke aku itu masih kura-kura waktu itu ya. Aku koordinasi sama teman-teman di BPCB sama teman-teman TACB. Mohon segera ditindaklanjuti lah. Ini kemungkinan besar sebagai sebuah candi itu sangat besar. Kemudian ya alhamdulillah ono kerjasama karo desa akhirnya muncul dieskavasi lah di saat yang sama ketemu lingga lingga terus ketemu yang kedua isinya peripeh yang berupa naga ya tapi teko emas. Nah, ini yang menarik. Nah, jadi kalau ada indikasi ono apa ada isinya peripeh itu sangat dimungkinkan itu sebuah candi pasti sangat dimungkinkan. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang ada ekskavasi lanjutan yang sekarang semakin membuktikan lagi yang di sana nanti kita buktikan ya, kita lihat aja kemungkinan ya bosone wong-wong wis tahu digangsir. Nah, wis tahu dicolongi isine pripeh. Sing wong dhisik kan sing diuber kan isine pripeh yang berupa emas iku mang. Padahal lek didol ya mungkin gak seberapa wong grame mek piro. Gramnya kecil. Tapi yang diinginkan teman mungkin ya sebagian spiritual apa yang nilainya yang enggak itu yang itu gitu. Tapi kalau dilihat dari teman yang pernah kita sama-sama belajar dan baca itu kan iku mang konsep jari Mas Widi mang apa konsep samudra mantana. Jadi apa penyu bukan apa kura-kura itu ini sebagai dudukannya itu
konsep di Samudra Mantala itu mah. Nek aku nggak tahu kalau yang apa konsep ini apa iki jenenge ular naga, karena itu jelas sekali ular naga bukan ular biasa. Biasanya kalau ono naga ngono iku ono pengaruh dari Majapahit. Biasane ngono gitu. Cuman yang menarik iki lek wis digangsir ngene kan agak sulit itu. Kalau kita ketemu yoninya, wah luar biasa. Tapi paling tidak kan ini membuktikan di kawasan Tulangan, dan ini memang masuk desa asli Tulangan ya. Memang semakin membuktikan bahwa desa Tulangan ini desa yang kuno banget. Eksistensinya kuno banget. Ya paling tidak di prasasti-prasasti zaman sebelum Sindok, Majapahit sampai sekarang itu masih ada. Dan konsep yang terakhir kan ini kan konsep Kadipaten Mataraman. Ada alun-alunnya, Kepadangan, ada Kajeksan, ada Medalem, ada Keputren, terus ada Kepatihan, dan semua hampir semua desa Gilang, semuanya itu ono tinggalane. Angka tahun Gilang. Itu. Angka tahunnya semuanya rata-rata Majapahit. Semuanya Majapahit, lingga-lingga juga banyak. Bahkan di salah satu di dusun apa aku lali ya. Itu ada lingga dan yoni wotoh banget dan posisinya masih in situ, tapi mungkin karena warga ketakutan apa ditutup lagi. Ada sumur-sumur kunonya itu gara-gara itu sumur kuno itu duduk pademi, lek wong kene kan ngarani duduk pademi apa pondasi ya kan, nggak sengaja. Artinya tinggalan-tinggalan di Tulangan ini benar-benar ada fakta. Nah, kalau kita belajar lagi, apakah di sini tuh kok iso hilang kabeh? Mungkin ada bencana. Ada bencana itu yang paling bisa merusak struktur besar itu biasanya memang gempa. Nomor 2 kok iso ketutup ya banjir. Tidak sekali, iso berkali-kali. Kok gempa ini kok mambengi? Nah, ya kan? Kok iso loh. Gempa dangkal di Mojokerto itu salah satu kemungkinan sesar yang disebut para ahli sesar seiring. Sesar yang dari kawasan Lapindo ke barat. Nah, itu yang semakin membuktikan gitu loh. Cuman kalau di sini identifikasi pasti iki mau ya angel, kecuali kita ketemu prasasti atau angka tahunnya ya itu. Cuman kan dugaan kuat mengarah ke arah Majapahit itu. Dugaannya tadi itu isinya Pripeh. Kita beruntung lah. Ketemu Pripeh isinya Pripeh itu. Kalau Pripehnya itu kan kotaknya ya kan. Jadi embo isine apa ya gak tahu. Mungkin ya kayak sampean iki biasanya apa? Ono watu akike, ono ngene. Menarik lah. Nah, menarik lagi kalau informasi dari Mas Widi tadi kan dari penelitian Balar ya, Balar Jogja. Di sini sudah ada dulu pengalian sungai. Pengalian sungai ya ini entah di mana, di masanya kolonial atau sebelum kolonial. Karena di kawasan Sidoarjo ini pengalian sungai-sungai, pembikinan sungai sudetan baru, sipon apa itu di masa kolonial banyak sekali. Bahkan Kali Porong aja yang di Tanjang Rono cuma 3 meter. Di sana bisa sampai itu harus cek di BOW itu. Nah, BOW. nah, Tahun 1934. apanya? Pengalian sungai. Ya bisa macam-macam Mas ya, wakai lah sebabnya. Di sini termasuk di sini. Ya banyak. Jadi perlu banyak masukan data ya kan, nggak terima apa ya, kalau kita ini kan harus datanya otentik, misalnya ya data Belanda, catatan iki, terus paling nggak prasasti ini. Kita fakta bukan terawangan didelok ini nggak bisa. Ini fakta ini. Terus wah ini kok botol ini gede sih. Botol gede itu belum tentu itu tren. Ukuran botol itu ukuran tren. Oh ini sindok belum tentu. Tren aja. Nah, ternyata misalnya ya bangunan kolonial itu pun botolnya gede. Botolnya ya gede, ya itu tren aja. Lho kok saya tambah cilik, ya iya gawe botolnya ya larang ya. Faktornya ekonomis, bahkan sekarang wis apa botol abang enggak pakai payu, tapi gawe botol putih ya. Ya itu tren aja. Nah yang menarik kan bukan hanya itu, misalnya, nah kita lihat kayak gini, ini pakai kosot, apa pakai semen atau apa.
Makanya ekskavasi itu gak langsung jrot digali dhewe, ilang kabeh datane. Sing gak ngerti kan kok ngobrol apa, bareng gak ketemu. Nah, itu gunanya ada pendampingan, ada ngene. Iku ngono. Nah, lek wis kondisi kayak gini kan paling yang tersisa mungkin ya sisa-sisa bagian apa ya, bagian kaki sama dasarnya toh, pondasi nanti yang kita harapkan ketemu data baru lah gitu paling. Mungkin sampai sama. Tapi yang jelas ini ya sangat kuat, ini adalah sebuah candi. Candinya bagaimana ini sih? Lek wis ana linggah ya, kemungkinan besar ya beraliran siwa gitu loh. Kemungkinan besar begitu. Begitu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sakutumati, Wilujeng Pangestu, Swastiastu Namo Buddhaya, Namastahum. Kara Salam, salam kebajikan, salam Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah. Ya, di channelnya Pangeran Penyedap Rasa, kita bersama Bapak siapa namanya? Ismail. Bapak Ismail, warga asli Pribumi Tulangan. Kita akan mengulik sedikit cerita-cerita mistis yang ada di Punden Kedung Keras yang dialami Bapak Ismail pada tahun 1999 sampai tahun 2000 ketika membajak sawah, mengolah sawah itu dengan pembajakan dengan tenaga hewan kerbau dan juga ular gaib maupun cerita tentang suara gending. Ya, Bapak Ismail bisa diceritakan pada masa itu? Ya Mas, kebetulan di area Punden tersebut kan tanah sawah milik keluarga dulu. Dikala mau penanaman padi, ya, saat itu kan masih menggunakan tenaga hewan. Kebetulan saat itu pakai kerbau. Lah, setiap kali kerbau mau membajak sawah area Punden tersebut, itu hewan ini nggak mau berjalan. Pasti dia setelah masuk ke area persawahan, dia langsung berhenti dan duduk. Nggak mau, meskipun dicambuk sama pemilik kerbaunya berkali-kali pun dia tetap duduk, kecuali pulang. Secara otomatis ya mau nggak mau di area situ kita sama keluarga mencangkul sendiri. Kita mencangkul, kebetulan ya mungkin sudah rezeki ya Mas, kita pemangkasan tanah-tanah di samping-samping Punden itu kita menemukan barang-barang tersebut. Tapi penemuan itu sebelum Punden ini dibuka seperti saat ini. Itu selain itu cerita mistisnya tentang ular tadi gimana? Dikala suatu hari bapakku dia mau ke sawah seberang. Kebetulan kan di sebelah timur Punden tersebut kan ada sungai kecil itu. Dia nggak tahu sih, kalau itu ular nggak tahu, dikira sekedar kayu aja. Jadi ular tersebut dinaiki untuk melewati sungai. Nggak panjang tapi besar. Seukuran pohon kelapa, mungkin panjangnya kalau nggak salah sekitaran 2 meteran lah, nggak panjang kok. Nah, setelah dia melewati sungai tersebut, dia baru nyadar setelah ularnya jalan dan hilang. Itu baru nyadar. Ya udah langsung pulang wis. Lah ular segitu ukurannya, segitu besarnya, sepohon kelapa. Oh, yang naiki siapa yang naiki ular tadi yang diduga kapal? Diduga Gedean tadi. bukan gedek, jembatan. Diduga jembatan kan untuk melewati sungai kecil itu. Dipikir kayu kan gitu. Bapak saya. Iya Pak, untuk benda-benda ini seperti bayonet ini, pisau ini ditemukan pada tahun berapa Pak?
Kalau bayonetnya kurang lebih sekitaran 2019an lah. 2019. 19. Ini ditemukan di belakangnya bangunan Gedung Keras. Di sebelah timur sisi utara. Timur sisi utara Gedung Keras. Gedung Keras ya. Ya pemirsa, ini dia penemuan yang sangat unik. Ini perkiraan peninggalan Jepang ya ujarnya, perkiraannya ya. Perkiraan kata Simbah Jepang. Jepang, sebuah pisau bila, atau sekarang itu pada tentara Indonesia yang era sekarang itu, manakala ini dibawa itu kayak sangkur. Nah, dulu kan belum ada era-era atau inovasi sangkur, jadi membawa ini. Ini punyanya tentara Jepang, kayak sangkur, tapi bahasa Jepangnya itu bayonet pada era itu. Ini ada lubangnya dan besinya ini katanya diungkal tadi nggak makan Pak ya, saking kerasnya Pak. Saking keras. Saking kerasnya itu pemirsa, entah dari baja apa ini. Dan yang satu ini ditemukan bokor juga di daerah situ. Tapi bokor ini pada era-era kayak barusan aja, tahun 9 era abad 19 setelah merdeka. Bokornya kecil, tapi sebenarnya ini ada kelengkapannya, cuman masih belum temukan Pak ya? Belum. Dan ini ada lagi yang sangat istimewa ditemukan di daerah Tulangan, yaitu sebuah tombak atau bilah dari pamor meteor, besi meteorit, besi lama atau Pulau Sani. Yaitu ini benda bertua, pamornya itu saya lihat, saya samakan dengan buku perpustakaan tentang pusaka. Ini pamornya pamor Jolotundo. Tapi kalau secara sekilas pengetahuan umum ini seperti pamor Melati Rinonce atau Melati Ngapas atau Melati Tumpuk. Tapi sebenarnya kalau diperjelaskan lagi di bukunya, ini pamor Jolotundo. Ini era-era gaya-gaya Majapahit pertengahan. Dan ini katanya mitosnya itu bau darah setiap malam apa Pak? Selasa Kliwon. Selasa Kliwon ini bau darah. Amis. Bau amis. Itu pemirsa. Ini yang bisa kami jelaskan sedikit yang kita pada hari ini, evaluasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk yang lainnya. Bagi para pemuda-pemuda penerus generasi Tulangan, jangan sampai melupakan budaya. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi atau orang luar negeri. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Buddha, jangan jadi orang Cina. Tetaplah menjadi orang Indonesia yang beradat, bertradisi dalam melaksanakan suku adat budaya Jawa. Budaya ya budaya, agama ya agama. Letakkan pada tempatnya masing-masing, jangan digaduk-gadukno. Jangan disirik-sirikkan. Karena apa? Contohnya seperti gini. Kalau kita mau ke pasar, kita berpakaian dinas, orang kan melihat aneh. Nah, kalau kita ke pasar ya pakaian bebas. Masa kita ke pasar dengan pakaian seperti jumroh haji? Kan nggak pantas, seperti orang gila. Lah, kalau berpakaian jumroh haji ya ketika naik haji ke Mekah. Kalau mau pakai peci, sorban, pakai sajadah ya mau ibadah ke masjid. Jadi letakkan tempatnya sendiri-sendiri. Jadi budaya itu bukan menyembah setan atau gitu, tidak. Itu adalah sebuah cipta karya orang dahulu untuk menghormati nuansa alam yang ada di sini, sesama ciptaan Tuhan. Nah, itu Pak Ismail ya? Iya. Ya, terima kasih, itu saja yang bisa kami jelaskan. Tetap berlanjut lagi di episode yang ketiga. Ya, pemirsa Pangeran Penyedap Rasa, disinilah tempat paling sakral dan paling lungit punden Gedung Keras, di bagian belakang bangunan di sini.
Dan katanya ada mitos yaitu sebuah makhluk astral berupa hewan ular tahun. Dan di sini sebelah sini juga pernah ditemukan peninggalan Jepang yaitu baju samurai, pedang kecil dan sebagainya oleh warga sekitar, dipendam yang tidak lebih dari 1 meter kedalamannya. Pernah ditemukan di dalam tanah. Dan ini bata-bata kuno di sini terkesan ditaruh di sini mungkin mau dikeramatkan atau usulan dari inisiatif orang-orang yang mengetahui sisi metafisika. Bisa jadi pula secara sudut pandang supaya tidak terkesan berantakan atau tertata rapi dan sudut pandangnya menjadi lebih berkesan indah dan rapi. Itu makanya dikumpulkan ditaruh di sebelah sini. Atau bisa juga mau dikeramatkan khusus atau sebagainya. Wallahu alam bisawab, dan mungkin ada yang mengetahui lebih jelasnya evaluasi atau cerita atau informasi selengkapnya tulis di kolom komentar saja, dan kami sebatas mengetahui yang ada di sini.